Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa program kegiatan demi terwujudnya akidah dan akhlak Islami di pesantren Persatuan Islam Bangil. Saya Royhan Ar-Rosyid dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A1 dalam mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama-tama yang saya jelaskan adalah identitas lembaga pesantren Persatuan Islam Bangil dengan pendahuluan yaitu pesantren. Kata ini sudah melekat di benak kita. Bahkan kita sudah tahu bahwa pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam yang memang benar-benar memaksimalkan pembelajarannya, jam aktifnya itu untuk belajar agama, baik di pembelajaran formal dan non formal, di pembelajaran kelas dan di luar kelas, di masjid atau di asrama sekalipun. Nah, pesantren juga sebagai benteng terakhir umat Islam, karena hanya disinilah ilmu agama itu bisa intens diberikan dengan sumber-sumber ilmu yang terpercaya atau yang valid gitu kan. Nah, sejarah berdirinya pesantren ini sendiri yaitu eh, didirikan pada tahun 1923. Itu organisasi Persatuan Islamnya yang di Bandung. Dan Ahmad Hasan Allah Yarham itu salah satu bukan pendiri tapi tokoh yang berpengaruh di Bandung. Kemudian beliau hijrah di Bangil dan mendirikan pesantren. Nah, pesantren ini diberi nama Persatuan Islam yang tidak lain terinspirasi dari eh, organisasi Persis Bandung. Tetapi hingga saat ini hubungan Persis Bandung dan Persis Bangil itu masih sangat baik hubungannya. Kemudian sudah lebih dari 70 tahun lembaga ini Persis berdiri dan mencetak santri-santri, alumni-alumni, kader-kader yang sangat apa brilian itu ya, yang sangat cemerlang. Contohnya yang paling dekat adalah mantan rektor kita sendiri yaitu Bapak Syafiq Mughni. Ya, itu kan alumni pesantren Persis tahun 80-an atau 90-an. Kemudian pesantren ini mempunyai visi yaitu menjadi pesantren rujukan, pesantren modern pada tahun 2025 nanti. Nah, melihat tujuan Ahmad Hasan sendiri mendirikan pesantren ini yaitu Ahmad Hasan mempunyai pikiran tajdid, yaitu memperbarui Islam, di mana ketika masyarakat itu jumud dan tidak berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah di kegiatan sehari-hari mereka, maka Ahmad Hasan ini khawatir dan mau mengembalikan pemikiran mereka agar mereka belajar lagi dan mengetahui mana yang sebenarnya agama ini yang benar gitu kan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa aja program kegiatan yang bisa menumbuhkan akidah dan akhlak yang cemerlang, yang Islam dalam diri santri-santri. Yaitu saya akan menjelaskan dua program, yaitu yang pertama tentulah pembelajaran formal sendiri di dalam kelas. Kenapa saya masukkan ini dalam program kegiatan padahal ini adalah sudah maklum. Saya akan menjelaskan bahwa pembelajaran formal di Persatuan Islam, pesantren Persatuan Islam tidak sama dengan
yang lainnya, karena pelajaran dinia atau pelajaran agama semua diletakkan di jam aktif. Contohnya yang bukan pada jam yang malam hari atau sore hari itu kan. Jadi dimaksimalkan di jam-jam aktif kayak Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya dari pagi hingga siang. Nah itu bisa menimbulkan apa ya sebagai sumber ilmu kepada santri itu sendiri. Maka dari itu pelajaran akidah dan akhlak ini sangat nyantol, sangat apa ya dipahami oleh santri-santri. Akidah lewat mata pelajaran tauhid dengan menggunakan kitabnya Syekh Saleh Al Fauzan itu membuat santri dengan gaya mengajar ustadznya membuat santri itu kayak melekat gitu tauhidnya. Dan kelebihan dari pesantren persatuan Islam ini adalah harus dan wajib untuk mengetahui dasar-dasar hujjah, dasar-dasar dari persoalan hukum atau yang disebut dalil. Jadi jika kita mendengar misalnya kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, nah itu kita tahu dalil ini yang menunjukkan persoalan itu. Kemudian ada dalil bid'ah. Nah, ini yang membuat bid'ah. Dasar ini yang membuat sesuatu itu bid'ah. Kemudian akhlak. Akhlak juga diajarkan di mata pelajaran sekolah dengan bukunya juga, tapi karangan para ustadz sendiri. Tetapi itu juga sangat sederhana, tapi melekat dengan hadis-hadis setiap perbuatan, misalnya berbakti kepada orang tua, ada hadis hukukul walidain, tidak berhak kepada orang tua hukumnya gini, atau ridallah fi ridal walidain, seperti itu. Dan utamanya pembelajaran akhlak ini adalah membutuhkan teladan, membutuhkan role model. Nah, para ustadz sendiri juga mencontohkan yang seperti itu, saling menghormati pak sama ustadz dan santri, dan santri dan lain-lain. Kemudian program yang kedua adalah muhadharah. Muhadharah yang seperti kita ketahui yaitu pidato atau public speaking, kajian, nah istilahnya gitu. Tetapi ada yang berbeda di pesantren Persis Bangil, yaitu ketika kita muhadharah, kita kan sebelum muhadharah dikasih soal atau WR. Besok membahas contoh hukum wudhu, gitu ya, atau hukum tayamum ketika tidak ada air. Nah, kemudian semua kelompok ini mencari hukum-hukumnya, mencari dasar-dasar hukumnya, mencari dalilnya. Kemudian saat ditunjuk untuk maju, nah dia mempresentasikan eh, hukum tadi, mempresentasikan persoalan tadi. Kemudian selesai presentasi ada tanya jawab untuk menguatkan persoalan tadi. Dan muhadharah ini ada dua macam, yaitu muhadharah sughra dan muhadharah kubra. Di artikel sudah saya jelaskan bahwa muhadharah sughra yaitu muhadharah yang dilaksanakan secara kelompok. Setiap kelompok di kelasnya masing-masing dan dibagi beberapa kelompok gitu ya, di kelasnya masing-masing dan menjelaskan seperti itu tadi. Kemudian yang muhadharah kubra ini agak berbeda karena dilaksanakan secara serentak, secara semua santri ikut, dan yang membawakan materi biasanya kakak-kakak kelas terakhir atau kelas 6 disebut di pesantren saya itu, karena ilmu mereka yang paling mumpuni di antara lainnya. Kemudian dibahas dan juga ada diskusi di akhir nanti. Nah, analisa
saya sebagai berikut untuk program-program tadi. Itu pembelajaran formal. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sudah agak mainstream gitu ya, dan ketinggalan zaman. Tapi ini juga agak berbeda karena semua pelajaran dimaksimalkan di jam aktif ya, di jam sekolah. Karena sumber ilmu dari para ustadz, sumber ilmu dari para guru kita, dan kita mengambilnya secara bijak untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari santri. Kalau akidah, karena akidah kita sama, atau tidak ada yang diperdebatkan lagi, mungkin akidah juga terlaksana dengan baik. Kemudian akhlak ini, akhlak biasanya memang karena kita adalah remaja, ya. Kadang juga akhlak masih beberapa yang perlu dibenahi. Tetapi, Masya Allah, kalau santri sudah terjun di masyarakat, itu akhlaknya, Masya Allah, baik juga. Gitu kan. Ini karena pembelajaran formal yang diajarkan di pesantren. Dengan sistem pembelajaran yang seperti itu, yang memaksimalkan jam pelajaran. Kemudian muhadarah, mengajarkan kecakapan kita berdakwah kepada masyarakat, gitu kan. Mengajarkan bagaimana kita tampil di depan orang untuk membawa misi tajdid itu kan. Nah, sebelum membawa misi tajdid itu tadi di masyarakat, kita harus membekali diri kita. Membekali apa? Membekali dari sisi akidah. Kalau akidah kita, akidah santri ini tidak kuat, ya bakal apa? Kalau ditanya masyarakat tidak akan bisa menjawab, atau tidak ada role model di masyarakat itu. Kemudian akhlak, nah, akhlak juga sama. Akhlak jika tidak diajarkan atau tidak diteladankan atau hanya diceramahkan, ya tidak ada efeknya sama sekali di masyarakat. Nah, maka dari itu santri diajarkan untuk berakidah dan berakhlak yang baik. Karena misi mereka adalah berdakwah di masyarakat, berdakwah untuk menyampaikan agama Allah ini. Dan pastinya dakwah mereka harus dibarengi dengan ilmu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu saja, sekian analisa dari saya, dan inilah kesimpulan akhir dari analisis saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah kata. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.